manusia yang pernah hidup di dunia, ya, yang merupakan manusia yang paling durhaka. Siapa dia? Firaun. Kenapa Firaun itu durhaka? Karena dia mengaku Tuhan. Jadi belum pernah ada ceritanya manusia mengaku Tuhan kecuali Firaun. Dia nyebutkan apa? Ana rabbukumul a'la. Dia bilang, aku ini Tuhan. Itu manusia luar mengaku Tuhan juga, masya Allah. Kondisikan suka-sukanya Allah. Itu sebabnya Nabi SAW membaca atau sering sekali membaca suatu doa. Ya. Apa yang kita dapatkan buat sekalian tidak lain dari perjuangan manusia yang luar biasa sekalian. Manusia yang kita betul-betul bersyukur di umat beliau. Ya, kalau seandainya kita menjadi umat dari nabi-nabi yang dulu akan repot urusannya. Umatnya Nabi Musa itu ketika mereka melakukan dosa dan mereka harus obat, maka tapi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, Anda bayangkan kalau ada 70 tahun 63 hari dia bermaksiat, kemudian 29 tahun 364 hari dia taubatan nasuha, betul-betul minta ampun kepada Allah atas semua maksiat yang pernah dilakukan. Dan subhanallah, akhirnya 69 tahun atau 365 hari atau tepat usia 70 tahun dia diwafatkan Allah, maka Allah ampuni semua dosanya. Bayangkan Bapak sekalian, kasih sayang Allah itu luar biasa. Bahkan kalau sekarang kita hidup di dunia ini Bapak sekalian, kalau kita ditanya siapa orang yang mencintai, menyayangi kita, maka jawabannya ibu kita. Tapi subhanallah, kalau seandainya nanti di yaumil hisab itu, ya, kita diminta dihisab oleh ibu, jauh lebih sayang pada kita daripada ibu kita sendiri. Kan manusia yang pernah hidup di dunia, ya, yang merupakan manusia yang paling durhaka. Siapa dia? Firaun. Kenapa Firaun itu durhaka? Karena dia mengaku Tuhan. Jadi belum pernah ada ceritanya manusia mengaku Tuhan kecuali Firaun. Dia nyebutkan apa? Ana rabbukumul a'la. Dia bilang, aku ini Tuhan. Itu manusia luar mengaku Tuhan juga, masya Allah. Tapi subhanallah, Jibril alaihissalam, Bapak-Ibu sekalian, memberikan informasi kepada baginda Nabi SAW dalam sebuah riwayat. Nabi menceritakan bahwa saat Fir'aun itu akan ditenggelamkan Allah di lautan itu, Allah berpesan kepada Jibril. Ya, Allah berpesan kepada Jibril. Jadi Jibril menceritakan kepada Nabi SAW, kata Jibril apa? Wahai Muhammad, karena dia begitu. Waktu Fir'aun itu mau ditenggelamkan, aku sibuk, kata Jibril, memasukkan pasir ke mulutnya, kata Jibril. Kenapa? Karena Jibril mendengar pesan dari baginda, dari Allah SWT, wahai Jibril, kalau engkau mendengar Fir'aun mengatakan dia beriman kepada aku dosanya. Itu luar biasa ya, segitu membangkangnya manusia kayak begitu, masih mengingat Fir'aun. Ya, akhirnya Jibril nggak mau, istilah itu bahan kehendak Allah semua tadi. Jibril nggak mau, ya akhirnya dia nggak mengucapkan itu, ya, nggak bisa mengucap karena sibuk dimasukkan pasir ke dalam mulutnya oleh Jibril alaihissalam. Dan bumi yang Allah ciptakan ini pun adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Ya, jadi kalau kita melihat di depan ini Bapak sekalian, ada alpukat, ada timun, ada apa namanya, ada manggis. Kadang-kadang ya kalau kita melihat ini semua dengan apa ya, dengan kacamata iman, kita kadang-kadang nggak habis pikir gitu kan. Ada buah, sekarang saya tanya, manggis ini yang nanam siapa? Petani. Yang dia tanam apa? Bijinya. Ya, bijinya dia ambil, dia buka, ya. Coba kita lihat bijinya kayak apa. Ayo silakan. Pengumuman sebenarnya untuk jamaah yang membawa Avanza hitam dengan nomor polisi N1292 EU. Ya, saya ulangi, Avanza hitam N1292 EU untuk segera memindahkan mobilnya. Ya, karena menutupi rumah. N1292 EU. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, jadi manggis seperti ini Bapak sekalian,
Yang tanam kan petani. Tapi dia modalnya cuma apa? Modal cuma biji doang ditanam. Habis itu dia apain? Dia bongkar tanah, dia buka tanah, dia pupuki. Allah yang menciptakan akarnya, Allah yang menciptakan batangnya, Allah yang menciptakan daunnya, Allah yang menciptakan buahnya. Semua Allah yang ngurus. Melihat begini aja, kalau kita akan melihat bukan dengan kacamata kacamata kan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka qina azaban bangis bosan. Nanti kita akan belajar bagaimana mentadaburi ayat-ayat ini. Sehingga kita katakan, oh ternyata Masya Allah, Allah memberikan banyak sekali kemudahan kita untuk menjalankan peran kita di muka bumi sebagai Abdullah, sebagai hamba. Kan kita ditakdirkan, diciptakan Allah kan tidak lain tidak bukan menjadi Abdullah. Nggak ada yang lain. Jadi kebahagiaan kita itu hidup di dunia apa? Beli mobil? Enggak. Punya istri? Enggak. Nggak bahagia. Bahagia malah sebentar aja. Entah yang tambah 1, 2, 3, 4 urusan belakangan. Ya, maksudnya lebih ke arah bagaimana kita memahami bahwa kebahagiaan yang didapatkan seorang mukmin itu bermulanya, berasalnya dari ketaatan dia kepada Allah. Jadi kalau ada orang nggak bahagia hidupnya, kemungkinan besar hubungan dia sama Allah nggak baik. Kemungkinan besar. Dan bahagia ini kata kuncinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Minta bahagia dunia akhirat. Kan gitu. Kalau manusia hidupnya nggak bahagia, besar kemungkinan hubungan dia sama Allah nggak baik. Nanti hubungan apa dengan penyakit nanti begini. Ya. Apalagi kita punya dua motivator utama. Mukmin itu hidupnya punya dua motivator. Motivator pertama namanya surga. Motivator kedua namanya neraka. Motivator itu nggak cukup. Udah nggak perlu motivator yang aneh-aneh itu. Cukup dua motivator itu membuat kita, surga akan membuat kita mikir terus bagaimana cara merahinya, masuk ke dalamnya. Neraka, bagaimana caranya kita untuk jauh dan bahkan jangan masuk ke dalamnya. Kan motivator itu. Apalagi kalau kita bicara sirah, yang sekarang ya apa tuh namanya, banyak sekali hero-hero ya, tokoh-tokoh, pahlawan-pahlawan. Ada yang bisa nempel di dinding, ada yang punya apa, jaring laba-laba gitu kan. Ada yang katanya bisa terbang, ada yang bisa kayak kelelawar, macam dia buat. Kenapa? Karena mereka nggak punya hero, karena mereka nggak punya tokohnya. Islam punya tokohnya, Bu sekalian. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah baca kisah penaklukan Madain, ini cerita dulu deh. Kisah penaklukan Madain ini, Bu sekalian, dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, memimpin pasukan saat itu jumlahnya 30.000. Ya, melawan pasukan Romawi saat itu yang jumlahnya 200.000. Ini kisah penaklukan yang mungkin gak pernah terulang lagi. Kenapa? Karena subhanallah, waktu saya baca kisah ini geleng-geleng kepala. Kenapa geleng-geleng kepala? Gak masuk akal. Anda bayangkan saat membawa 30.000 pasukan, ada berkuda, ada pakai onta. Besoknya mereka harus melewati suatu sungai. Ya, sungai itu lagi deres-deresnya, sungai itu. Dan kalau kuda sih masih bisa berenang, unta nggak bisa. Tapi subhanallah, malamnya itu Sa'ad bin Abi Waqqas bermimpi. Mimpinya apa? Dalam mimpi tersebut Sa'ad melihat pasukannya dan dia juga di atas kendaraan mereka, unta dan kuda tadi, mereka berjalan di atas air. Dan mimpi bagi seorang mukmin adalah bagian dari kewahyuan. Apa yang dikerjakan? Besoknya di depan pasukannya dia katakan, wahai pasukanku, semalam aku bermimpi begini-begini, maka ikutilah perintahku, kata dia. Apa yang saya katakan? Bertakbirlah kalian dan ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa, dan dengan kuasa Allah 30.000 pasukan tadi semuanya berjalan di atas air sungai tadi. Sampai sana yang mau ngelawan gak berani. Mereka pikir jin semua ini. Gitu loh. Itu hero beneran. Nah, hero kita di zaman sekarang apa? Ada nanti. Zaman sekarang kenapa banyak umat Islam yang jauh dari pengobatan yang paling mendasar. Ya. Apa pengobatan paling mendasar yang kita bisa lakukan? Yang sebenarnya disitulah menunjukkan tebal, tipis, cetek atau dalam iman kita. Apa itu? Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjanjikan kepada kita. Apa janji Allah? Allah menjanjikan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara. Kata Allah, kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai obat, sebagai syifa, sebagai penyembuh.
Bagaimana mau mendapatkan vibrasi? Bagaimana mau mendapatkan getaran-getaran Al-Quran sebagai penyembuh? Kalau apa? Jauh dari Quran. Gak bisa. Sekarang kalau mungkin saya tanya kepada Anda semua, bagaimana caranya kita menghentikan proses pembusukan dalam badan kita atau proses pengrusakan dalam badan kita ini akibat berbagai macam misalkan sampah metabolisme? Ya. Harus ada, kalau bahasa harus ada instalan. Bapak Ibu tahu jasadnya tidak dimakan bumi. Orang yang mati dengan izin Allah, tahu apa, saya lupa sekitar berapa puluh tahun yang lalu gitu, Uhud itu. Saat itu diketemukan satu jenazah yang hidungnya gompel, masih mengeluarkan darah juga. Ternyata itu para ahli atau ulama satu menyatakan ini seperti jenazah Hamzah, masih berdarah terus sekalian. Berapa puluh tahun, sejak berapa ratus tahun bahkan setelah kejadian perang Uhud itu. Itu pertama. Yang kedua, jenazah siapa yang tidak dimakan bumi ini? Jenazah penghafal Al-Quran. Al-Quran itu akan menjadi tanda kutip aplikasinya untuk mencegah proses tadi dengan izin Allah. Ya, maka Al-Quran sebenarnya kalau dia dikembalikan kepada esensinya, dia memang obat. Obat buat apa? Obat buat ngobatin bukan fisik, tapi kolbu dibenerin. Kolbunya yang diperbaiki oleh Al-Quran. Ya. Karena nggak dipikir ketika ada orang dia bisa menangis, ya, dia bisa menangis ketika mendengarkan musik atau apa gitu. Tapi kenapa nggak nangis ketika membaca Al-Quran? Kenapa tak satu pun air matanya menetes ketika membaca kitabullah kayak begitu? Artinya apa? Mungkin bisa jadi udah terlalu keras hatinya gitu loh. Terlalu keras hati bisa jadi gara-gara apa? Salah satunya karena banyak makan. Banyak makan bikin keras hati. Ya. Ada dua penyebab kolbu ya atau iman seseorang itu bisa lemah. Yang pertama banyak makan, yang kedua banyak bicara nggak bermanfaat. Kalau nggak penting ngomong, jangan ngomong, diam aja. Misalkan, beli bajunya di mana? Di pasar. Selesai, nggak usah tambah-tambah lagi yang lain. Beli jilbabnya di mana? Di toko ini. Sudah selesai. Jangan tambah-tambah. Cukup, diam aja. Diam lebih baik. Kalau nggak perlu ngomong. Ya, seperti itu. Salah dua cara. Itu sebabnya dalam Islam, Bapak sekalian, kunci sehat itu asal muasalnya bukan dari fisik. Kunci sehat dalam Islam asal muasalnya bukan dari fisik, tapi dari kolbu dulu, dari hati dulu. Sebelum kesini tadi saya sempat diskusi dengan seorang teman, dia dokter juga, kita lagi diskusi, kira-kira di mana letak kolbu yang Nabi SAW sampaikan itu. Kata Nabi bilang bahwa dalam tubuh manusia itu dapat segumpal daging. Kalau daging itu baik semua, daging itu rusak semua. Tapi daging ini pengendalinya. Kalau dia udah bermasalah, semua masalah. Ya, dan dia punya penyakit sebagaimana fisik itu ada penyakit. Sebagaimana fisik itu ada yang melemahkan, kolbu juga ada yang melemahkan. Gitu kan? Salah duanya tadi. Tapi secara umum dia ada penyakit itu namanya syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Bagaimana kita menginterpretasi ini ke dalam dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik. Tanya sama orang yang kena penyakit darah tinggi misalkan, atau mungkin kencing manis atau stroke atau penyakit jantung misalkan, atau kolesterol lah misalkan gampangnya. Kira-kira menurut Anda, orang yang kena kolesterol itu orang yang cenderung lebih banyak makan atau sedikit makan? Sekarang pertanyaannya, kenapa dia banyak makan? Kenapa dia banyak makan? Untuk melampiaskan hawa nafsunya kan gitu. Dia makan bukan untuk kebutuhan. Sekarang saya tanya, kita lihat, karena kita manusia semuanya, ada jin, ada malaikat di sini kita nggak kelihatan. Tapi saya tanya Anda manusia, ya, kalau Anda diberi pilihan antara makan sama tidak makan, Anda pilih apa? Aja pilih makan. Karena kita punya nafsu kan, gitu. Kita punya nafsu sekalian. Dan kita udah tahu mana yang nggak sehat. Tahu. Saya tanya. Nih saya tanya,
Saya tes. Ini ada apel, ada jeruk, ada pisang, ada pir. Sehat nggak? Sangat sehat atau sehat? Mana sehat dia dibanding satu piring nasi goreng? Coba pikir. Sehat ini apa sehat nasi goreng? Ini kan? Terus kenapa makan nasi goreng? Enak kan? Nah, nafsu kan? Akhirnya apa? Nggak kepake. Badannya mengasup atau diberikan asupan yang nggak penting. Akhirnya terjadi apa? Capek badannya, ngeluh terus. Sekarang saya tanya, kenapa banyak orang zaman sekarang habis makan ngantuk? Kekenyangan. Oke lah, kekenyangan. Tapi jawabannya yang lebih anu sedikit lah, saya jelasin. Jadi tubuh kita sekalian, kalau kita tadabbur dari ayat-ayat Allah, ternyata memang tidur yang Allah berikan kepada kita itu tidak lain tidak bukan fungsinya untuk apa? Untuk mengistirahatkan sistem. Tidur fungsinya. Jadi fungsi tidur itu untuk mengistirahatkan sistem. Hormon, enzim, segala macam lah, organ diistirahatkan sama dia. Maka waktu tidur paling baik kapan? Malam. Allah ciptakan malam dan Allah jadikan malam sebagai waktu istirahat. Itu sebabnya malam adalah bukan waktu yang baik untuk banyak-banyak. Kenapa banyak makan malam? Pengen. Harus dibedakan keinginan sama kebutuhan ya. Harus dibedakan. Ya, seperti itu. Dalam Al-Qur'an Allah bilang apa? Wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Gitu. Lalu tadi kenapa orang ngantuk? Sekarang gini, sebulan mungkin saya ambil contoh, misalkan aja nasi padang, atau mungkin nasi apa, nasi rames lah gitu kan misalkan. Habis makan nasi rames biasanya ngantuk, betul? Kira-kira kenapa? Oke, tadi karena kekenyangan. Tapi kenapa kalau Anda habis makan begini nggak ngantuk? Ayo. Kenapa nggak ngantuk makan beginian? Enggak, nggak usah. Karena banyak oksigen. Dia punya enzim, tapi enzim ini ketika dibuka, jadi semua sesuatu sekalian Allah kasih pelindungnya. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Ini ada pelindungnya, ini ada pelindungnya, ini ada pelindungnya, isi di dalamnya. Gitu. Isi dalam itu apa? Dalamnya. Semakin berharga dia di dalamnya tadi, semakin berharga dia di dalamnya, dia mengandung komponen yang paling berharga untuk manusia itu asam amino, maka Allah akan lindungi dia semakin kuat. Produk itu namanya apa? Kelapa. Ya kan? Kelapa itu coba tadaburi. Itu Masya Allah, kenapa kelapa ini? Waktu saya kelapa gitu kan, kenapa kelapa ini dibikin tebal sama Allah? Kenapa ada sabutnya? Kenapa ada cangkangnya gitu kan? Coba pikir. Kenapa? Karena memang isi kelapa itu, air kelapa itu kalau Anda minum, Anda seperti minum cairan isotonik. Air kelapa itu kalau Anda baca penelitiannya, Masya Allah, Allahu Akbar, itu isinya asam amino semua. Asam amino itu apa? Bahan baku gennya kita. Asam amino. Allah ciptakan semua sekalian kayak begini. Ini siapa? Ada antioksidannya, ada vitaminnya, ada bahkan anti kankernya di semua bagiannya, Masya Allah. Kayak manggis nih, Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat manggis aja, Masya Allah, gini kan. Petani nggak ada urusan dengan beginian. Ya, yang nanam ini dia kan nggak ada urusan. Waktu dia tanam, dia tulis itu kan, nanti kalau berbuah 5 buah ya, 5 daging, nggak ada cerita. Maka petani itu dalam Islam ya, orang-orang yang nanam itu zakatnya paling banyak, paling gede. Kenapa paling gede? Nggak banyak urusannya dia. Ambil biji, tanam, Allah yang urus semua. Coba lihat, zakatnya petani itu paling gede dalam Islam. Allah yang menciptakan semua, Allah yang menumbuhkan semua, dia tinggal terima beres aja. Gitu, ya. Nah itu salah satu. Jadi kan kalau kita lihat kayak begini, memang terbaiknya makan sesuatu kayak begini semuanya memang. Durian misalkan, saya udah pernah sudah saya posting. Durian itu antara bijinya sama dagingnya lebih sehat bijinya. Serius. Isi biji durian itu, ya, lihat. Ini kita belajar mentadaburi. Kenapa banyak orang sakit-sakitan zaman sekarang? Ya. Isi biji durian itu asam amino loh.
Asam amino tuh ya komponen badan kita tuh asam amino. Mungkin pernah ingat dulu adenin, tirosin, guanin, sitosin gitu kan, komponen asam amino kan. Seperti itu, protein lah, seperti itu. Dia isinya semua tuh. Dan kalau kita balik lagi ke mana ke apa tuh namanya, ke konsep dasarnya, manusia Allah ciptakan dari apa? Tanah. Allah bilang dalam surah Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, yang mereka dari sari patinya tanah. Mereka ini ada pohon pisang. Ya, ini kita belajar dulu ya. Ada pohon pisang. Pisang itu ada akarnya. Akarnya menyerap apa yang ada di tanah. Naik ke atas dengan pompa, lalu berkembang menjadi daun. Akhirnya dari daun tersebut menjadi tunas segala macam sampai akhirnya jadi pisang kayak begini. Artinya Pak, isi pisang ini adalah komponen tanah. Masya Allah kan? Semakin kita lihat, ya benar sih. Mobil Toyota, mobil Suzuki aja, kalau mereka diimpor atau katakanlah kita beli, nggak mungkin nggak ada spare partnya. Ini manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah, menjadi Abdullah, masa nggak ada spare partnya sih? Spare partnya mereka. Maka di sini apa? Subhanallah, kita bicaranya di cilantro. Apa ini Pak? Kemangi. Tahuan jarang makan sayur. Redri, modal begini aja Pak, Bu, Masya Allah Bu, Pak. Ini sayuran ini dia bisa ngikat logam berat nih, Redri. Nanti ada namanya basil, ya, macam-macam tuh sayuran hijau kayak begini. Luar biasa Bu sekalian. Jadi kalau kita ngeliat begini, ya emang di sinilah itunya. Apa tuh namanya, sumbernya yang kita bisa dapatkan. Ini jeruk nipis. Isinya apa jeruk nipis ini? Ya enzim. Ya, modal kayak begini doang ya, misalkan ya. Contoh. Pengen. Tester. Nanti saya buatin ya. Oh, sendok. Ini enak Apple ya. Mau? Bikin sendiri. Buat pembicara. Hah? Bagi satu. Oh, jomblo boleh lah. Mukanya melas gitu coba. Jadi minum lah, siapa tahu cepat kawin kan. Dia minum dulu, antum minum dulu. Kalau enak beritahu teman. Kenapa bisa seger? Karena buatnya pakai cinta. Iya. Kalau manusia tuh kan saya bilang makhluk hormon. Bu, tanya ibu-ibu tuh di belakang tuh. Anda bikinlah sup. Ditaker, jahe sekian, cengkeh sekian. Apalagi tuh bumbunya tuh, katakanlah daun apa sekian, itu kan gram. Dagingnya sekian. Bikinlah sup itu dalam keadaan lagi bete, lagi baper. Kira-kira ada rasa nggak makannya? Nggak bakal rasa. Maka sering saya bilang kan, manusia itu makhluk hormon, jadi hati-hati dengan hormon. Apalagi perempuan itu, Masya Allah, perempuan itu kan sukanya kan batin. Hidupnya penuh dengan ilmu kebatinan. Coba. Semua dibatinin sama dia. Batin. Itu sebabnya di dunia ruqyah nih saya kasih tahu. Di dunia ruqyah, pasien yang paling banyak kena gangguan jin itu perempuan. Kenapa? Karena lemah akalnya. Ya. Mereka berpikir pakai perasaan. Kalau hak talak itu diberikan kepada wanita, maka niscaya 20 kali sehari dia akan talak suaminya. Dikit-dikit tak cerai, dikit-dikit minta cerai.
Nah, gitulah kelakuan perempuan. Maka laki-laki waras. Ketemu mereka tuh jangan dianggap, apalagi ngomong-ngomong yang penting. Ya, karena wanita itu emang seperti itu. Itu sebabnya di dalam dunia peradilan Islam, kalau wanita bersaksi nggak cukup satu, nggak bisa dipercaya. Harus dua. Iya loh, benar kan? Syar'inya begitu. Ah gitu ya teman sekalian. Udah habis ya? Enak. Masya Allah. Nanti kita bikin yang lain. Ya, gampang. Cara memperbaiki tubuh itu gampang. Asal apa? Asal kita tahu dulu yang bikin masalah apa. Dulu. Ya, nanti kalau udah kayak begini, itu Masya Allah sekalian. Indonesia nih, kalau kita kembali ke produk-produk ciptaan Allah yang Allah tumbuhkan di sini, waduh, harusnya negeri kita ini menjadi negeri yang paling sehat sedunia. 350 tahun kita dijajah sama Belanda. Yang diambil apa? Rempah. Tapi kalau Belanda suruh datang lagi, suruh jajah lagi, mungkin nggak mau. Karena udah nggak subur. Mungkin. Lu subur luar biasa. Kenapa subur? Karena orang tua kita makannya sehat. Makanan sehat otomatis kotorannya pun bagus. Kan gitu kan? Bumi ini terkotori dari apa? Dari kotorannya kita salah satunya. Kencing udah nggak sehat, asam semua. Kemudian apa lagi? Kotorannya maaf, fesesnya udah nggak sehat, asam semua. Kan orang asam. Tanda-tanda orang asam itu apa? Mulutnya bau, kencingnya bau, BAB-nya bau, badannya bau, keringatnya bau, pikirannya pun bau. Maksud pikiran bau itu apa sih? Nggak ada syukur-syukurnya gitu loh. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit apa gitu kan. Dan baperan luar biasa. Tahu ciri orang baper apa? Gampang banget left group WhatsApp. Apa ini? Diomongin sedikit, ngambek, marah, left group. Udah hidup di hutan aja. Gitu ya. Kalau Anda ketemu dengan orang kayak begitu, jangan khawatir, ada solusinya. Kasih dia pisang. Oh iya, pisang. Pisang ini, jadi orang yang baper, mood swing gitu tuh, dia kurang makan buah, kurang enzim. Kasih dia makan pisang salah satunya. Ini serius loh ini. Ajak dia makan rujak, jangan ajak makan gorengan lagi, jangan. Nah saya tanya, gorengan tuh sehat nggak? Hah? Kenapa ragu-ragu gitu jawab? Abstain dok, abstain. Ya, nggak apa-apa. Teruskan makan gorengannya. Baik, saya cerita sedikit supaya Bapak Ibu lebih aware. Jadi perut kita itu, ini pelajarannya. Perut kita itu ada namanya fili-fili usus, jonjot usus. Jonjot usus dia apa? Tight, dia kenceng, dia rapat gitu kan. Ya. Tapi dia bisa renggang, kebuka gitu. Oke? Lalu kalau isi dari usus itu akan masuk ke darah. Nah, itu penyakitnya atau sindromnya dikenal sebagai leaky gut. Sindroma usus bocor. Dan Anda tahu penyebab paling dominannya apa? Banyak penyebabnya, dan salah satu penyebab yang utamanya adalah tepung. Dan kalau dia sudah bocor, sudah renggang, masuk ke darah, apa yang terjadi? Autoimun menanti, kanker menanti, degeneratif menanti, semua penyakit-penyakit yang sifatnya berhubungan dengan imunitas juga akan datang. Tepung salah satunya. Ya, boleh nggak makan tepung? Ya boleh. Ya, tapi Anda harus tahu dulu orang tua kita. Tadi yang snack tadi mana? Ya. Orang tua kita zaman dulu makan tepung. Ya. Tapi bedanya apa? Mereka makan tepung yang alami. Contohnya apa? Singkong. Ya kan? Mereka makan ubi jalar, ubi merah. Mereka makan. Pak, Bu, makanan yang kita makan itu akan menjadi bagian dari gennya kita. Jadi kalau Anda mau ke depannya punya generasi atau kita mau mencetak generasi yang berkelas, berkualitas, maka makanan kudu di. Karena apa? Gennya itu akan lemah nanti.
Ya, ligannya akan lemah sekalian seperti itu. Ya. Nah, kita akan bahas nanti bagaimana caranya dan kita harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu masalahnya apa sih gitu kan yang membuat ini semua. Sehingga nanti kalau udah ngerti masalahnya apa, kita bisa perbaiki satu demi satu. Tapi saya mau tanya dulu sebagai bentuk deklarasi. Bapak Ibu sudah siap hidup sehat? Agak was-was. Nanti kita lihat. Sudah pada makan belum? Belum? Alhamdulillah. Nanti kita lihat tes pertamanya makan siang ini apa. Baik, dalam saya punya pemahaman, hidup sehat itu sekali lagi bukan untuk gaya-gayaan, tapi hidup sehat adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Itu mudah-mudahan nggak berubah, menghitam kembali. Memang bisa. Ya, karena uban itu salah satu tanda penuaan. Belum waktunya beruban akan mikir. Salah satunya. Atau kebanyakan makanan yang dimakan itu menyebabkan oksidasi di badannya. Contoh apa? Contoh oksidasi atau mungkin gini, sel-sel kita itu sekalian dia berpasangan gitu. Ya. Ketika ada makanan masuk ke dalam badan kita, apa yang terjadi? Dia akan makanan yang nggak sehat ya, dia akan hilang pasangannya. Satu demi satu hilang, dia akan merusak badan kita. Maka pernah lihat ada orang yang ditanya, Mas umurnya berapa? 30, tapi wajahnya kayak 40-50. Pernah lihat ya? Itu orang, kalau bahasa kita tuh ya penuaan. Kalau bahasa kerennya bermutu. Kenapa Bu? Heboh banget, tapi pisang rebus doang. Pisang rebus inilah yang dulunya menjadikan orang tua kita sehat. Betul? Anak-anaknya sekarang paginya nggak kenal lagi dengan ubi kayak begini. Yang dimakan tepung lagi, gula lagi, minyak lagi. Coba lihat. Dan semua tepungan atau gula-gula yang Ibu sekalian, kalau tubuh tidak pakai dengan optimal, apa yang terjadi? Dia akan diubah menjadi lemak. Ini kata kuncinya. Semua gula sederhana, terutama gula-gula kayak gula rafinasi kayak gitu kan, yang berasal dari bisa dari beras, nasi putih kayak gitu, bisa dari tepung-tepungan atau dari gula itu sendiri, itu akan berubah, akan diubah tubuh menjadi lemak. Ya, itu kata kuncinya. Ya. Nah, kembali ke tadi deklarasi dulu, baru kita jelasin. Baru saya jelasin. Nanti gampang banget. Gampang itu kalau mau sehat tuh gampang, serius. Ngobatin penyakit itu gampang. Asal apa? Asal benerin pusatnya dulu. Ya. Sekarang saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu sudah hidup sehat? Sehat. Untuk siapa? Ya Allah. Sebagai bentuk rasa syukur itu dulu. Sehingga nanti apa? Kalau sudah kayak begitu, Anda minum jahe dapat pahala. Anda minum serai dapat pahala. Anda makan tempe dapat pahala dalam rangka hidup sehat. Gitu ya. Bukan cuma sekedar lifestyle, ngapain lifestyle? Asik nanti. Oke? Nah, konsepnya semua gula-gula tadi sekalian yang tadi saya katakan gula sederhana atau gula rafinasi itu lama-lama ujung-ujungnya dia akan diubah menjadi lemak. Sekarang kita bahas salah satu makanan yang sering banget kita makan. Namanya nasi goreng. Oke? Ingat, kalau Anda memasukkan sesuatu, Anda punya kewajiban membakarnya. Kalau yang dimasukkan tidak dibakar, dia akan diubah jadi lemak. Oke? Tanda kita berlemak apa? Pegang saja pinggangnya. Ya, pegangnya di pinggang, perutnya dipegang. Kalau saya sekarang lah, aib. Nanti aja di rumah. Pinggangnya dipegang, perutnya dipegang. Ya. Kalau gampang gitu. Kalau gampang digini-gini banyak gitu ya. Nah, itu berarti kita punya banyak cadangan energi alam yang tidak terpakai. Nanti saya ajarin caranya, gampang sekali. Gampang, insya Allah gampang. Dan kalau dia sudah dipakai energi itu, Allahu Akbar. Powerfulnya luar biasa, asal kuat aja.
Ya, seperti itu. Ya, jadi yang pertama tadi deklarasi sudah selesai. Sekarang apa yang bikin masalah? Yang pertama, bikin masalah kita. Yang pertama, gula pasir. Masalah pertama kita. Masalah kedua kita, minyak trans. Ya, minyak sawit. Orang tua kita zaman dulu pakai minyak sawit nggak? Minyaknya kelapa loh. Minyak kelapa. Kemudian apa lagi? Refined karbohidrat atau karbohidrat refinasi. Contohnya apa? Tepung-tepungan salah satunya. Ya. Kemudian apa lagi? Termasuk itu nasi juga. Dan ada lagi namanya beberapa produk seperti produk yang berbasiskan pada produk daging olahan. Ya. Kalau Anda pengen makan ikan dan dapatkan sumber yang baik dari protein ikan tadi, bukan makan pempek. Sekali-sekali makan pempek boleh. Tapi kalau makan pempek pagi, siang, malam, menurut saya, kalau saya nggak sepakat. Karena pempek sudah ada campuran tepungnya. Kalau pengen makan daging, makan daging. Kita bukan vegetarian. Umat Islam tidak vegetarian karena Nabi kita makan daging. Tapi jangan makan bakso. Bakso kan daging, tapi diolah kan? Bapak Ibu, ini kayaknya sederhana sih ya. Tapi ingat, coba pikir baik-baik. Kenapa anak perempuan zaman sekarang itu subhanallah, sekalian, mereka itu sekarang sebagian besar ya, atau mungkin banyak sekali yang menstruasinya itu, yang pertama ya, menarkinya itu sudah di usia SD loh. Bener kan? Kalau dia menstruasinya lebih awal, maka otomatis menopausnya awal. Kualitas selnya pasti tidak baik. Ya. Kualitas sel, kemudian kepribadiannya, semua tuh akan ngefek semua dari situ. Coba cek makanannya apa. Dan bagi perempuan, ya, sering saya sampaikan di beberapa kajian saya katakan begini. Wanita itu gerbang sehatnya adalah mens. Maka pintu gerbang penyakit lainnya akan muncul. Wanita tuh. Jadi hati-hati kalau mensnya bermasalah. Kalau perempuan mensnya bermasalah, maka akan muncul mensnya, masalah yang lain. Laki-laki ada mens nggak? Ada, tanda kutip. Laki-laki itu ada mensnya. Mens laki-laki itu kapan? Setiap hari. Setiap hari mensnya. Bahasa-bahasa kedokteran ya. Jadi ternyata laki-laki itu kalau dia mau lihat kadar hormonnya baik atau tidak adalah waktu dia subuh itu loh. Kalau dia alat kelaminnya itu mengeras atau ereksi, itu hormonnya bagus. Kalau pagi-pagi ya alat kelaminnya itu mengeras atau ereksi, itu bagus hormonnya itu. Maka memang disunahkan memang berhubungan intim itu kalau waktu-waktu tertentu, terutama hari Jumat itu adalah waktu pagi. Gitu. Tapi kalau dia nggak mengeras, kemungkinan ada masalah di hormonnya. Masalah di hormon nanti kita akan bahas. Masalahnya apa? Gitu. Apa masalahnya sehingga hormonnya bermasalah? Balik-baliknya ke gula tadi. Balik-balik ke gula tadi. Sehingga apa? Kalau kita lihat hormon, salah satu bahan baku hormon apa? Salah satu ya adalah lemak. Gimana mau sehat kalau seandainya apa? Yang pagi-pagi saja yang dimakan sudah lemak. Ya kan? Nasi misalkan, gula kan nggak dipakai jadi lemak. Padahal dengan sekedar mengubah begini saja, Bapak sekalian, itu kehidupan kita sudah akan berubah. Nih, sajian caranya. Udah habis ya? Haus. Alpukat. Allah menciptakan bijinya. Jadi makalah alpukat yang ada biji. Sekarang ada alpukat nggak nanam sayur buah-buahan misalkan ya. Ini kan mau nanam alpukat kan pakai biji. Bijinya ditaruh di tanah segala macam. Nah sekarang kalau bijinya gimana nanamnya? Gitu loh. Biasa sudah direkayasa. Ya gitu ya. Ini bagus nggak? Bagus Bapak sekalian. Dia sumber lemak. Jadi kalau Anda lihat, kita mentadaburinya, ini kan bentuknya kayak apa? Kayak rahim wanita, kayak uterus. Ya. Jadi yang bapak-bapak kalau mau spermanya bagus, ya makan lemak ini. Ini kan lemak. Selama ini dia dimakan, tapi masalahnya adalah begini. Denda. Masalahnya ini. Dua kerok
Sisanya apa? Ya kan? Akhirnya dia termasuk buah-buahan yang sering disalah atau dikambing hitamkan sebagai penyebab kolesterol. Padahal dia punya lemak alpukat ini, masya Allah buat sekalian. Ya, selain memang ada ini di alpukat ya. Selain itu dia memang hewan yang dari dulu sering banget dituduh sebagai penyebab kolesterol. Hewan yang sama dengan julukan itu, namanya kambing. Kambing itu nggak ada ceritanya dia penyebab kolesterol. Kalau kita makannya nggak banyak lemaknya, makan daging kambing itu jauh lebih sehat daripada daging sapi sebenarnya. Betul. Jangan khawatir, susu kambing lebih baik pada susu sapi. Gitu. Coba lihat wajah kambing tuh. Syahdu gitu loh. Iya kan? Kambing tuh masya Allah sekalian. Kan manusia itu akan mengikuti karakter yang dia makan. Bener. Oh itu ada ilmunya itu. Kita dilarang makan hewan buas karena memang karakter orang manusia kalau makan hewan-hewan buas itu akan ganas dia. Bahkan daging itu sendiri karakternya kan panas. Daging. Ya. Dimakan berlebihan maka tubuhnya panas. Nah gitu. Maka memang secara karakter manusia kita tuh nggak perlu sering-sering makan daging. Ya, nggak perlu sering-sering makan daging. Nggak usah tiap hari juga makan daging. Ya, kalau kita butuh protein makannya dari apa? Ini kan protein. Tempe kan protein. Nah, nanti dokter kok ngomongnya ini terus ya protein memang kunci kan memperbaiki dirinya sendiri, tenang aja. Itu kata kuncinya. Nanti saya akan bikinkan itunya, apa tuh namanya? Cara-caranya Bapak sekalian. Nanti Bapak Ibu itu dia. Maka Nabi melarang kita untuk kenyang. Itu sebabnya ada pedoman kan? Seperti ya, simple Bapak sekalian. Jadi mulai besok sarapannya diganti. Pagi-pagi makan? Hah? Makan apa? Paling baik makan kurma aja. Nih pagi-pagi makan kurma. Belum dibuka lagi. Sudah. Masya Allah ini enak banget ya. Kalau Anda ya ngasih anak-anak Anda di rumah ini yang boy, insya Allah ya, selain kita membahas atau mungkin selain Anda mengajarkan agama kepada mereka, insya Allah generasi Al-Fatih itu bisa akan muncul lagi. Serius. Ini pagi-pagi dikasih nugget, sosis. Akhirnya apa? Mental instan nanti jadinya. Ya, seperti itu. Enak sih. Apa isi ini? Apa isi dari makanan ini? Ada seratnya nggak? Sangat tinggi seratnya. Ada vitaminnya nggak? Ada. Ada enzimnya nggak? Ada. Ada asam amino nggak? Ada, komplit. Ada protein, alpukat kan protein. Ya. Kenapa pengen gitu? Mukanya ya. Sederhana, tapi makanan kayak begini sekalian bisa memperbaiki generasi. Sederhana loh. Mungkin Anda pikir ini makan alpukat, tapi ingat ya, yang kita makan ini akan menjadi bagian dari gennya tubuh kita. Dengan hal sederhana kayak begini. Maka kayak gini, misalkan ibu-ibu hamil, misalkan dia lagi sekarang belum nikah, makannya kayak beginian, rahimnya akan sehat. Mau? Antum bagiin, bukan buat antum itu. Yang gitu ya. Silakan Pak, cobain Pak. Makanan yang bisa menyehatkan jantung. Coba berdiri Mas. Berdiri serius, antum berdiri. Iya. Tunjukin wajah sumringahnya.
Lalu minumnya makan alpukat tuh, minumnya binya ini. Pak, Bu, Masya Allah, biji alpukat ini kandungan kandungan. Jadi tinggal Anda apa tuh namanya, parut, ya, parut, kasih air panas, udah diminum. Masya Allah kan, modal alpukat doang, ya. Pak, nih ngambil aja Pak. Nih, satu. Makan. Ini lagi. Ya. Atau nih saya ajarin caranya lagi nih, Bu, ini keren ya. Nanti masjid kalau buka bersama atau ada iftar, contohnya apa? Nih contohnya. Semakin tidak banyak pengolahan pada makanan yang kita makan, Ibu sekalian, semakin sehat dia, tanpa digoreng. Tempe itu kan sudah matang. Kenapa? Ada madunya. Masih garam dikit. Sehatimu, sefeelingan aja. Belum ya? Tempe adalah salah satu makanan paling sehat. Ya. Isinya apa? Isi tempe itu kan bakteri. Karena kan difermentasi kan, probiotik kan. Ketika probiotik itu ketemu dengan, ya, atau mungkin ketemu dengan kurma kayak begini, maka kurma ini akan menjadi makanannya tempe. Karena kurma itu prebiotik, gitu ya. Jadi kalau Anda makan tempe, makanlah sama kurma. Atau kalau enggak Anda makan tempe, makanlah sama sayur, gitu. Dah. Itu bukan sembarangan makanan, tapi itu adalah makanan buat usus, ya. Suapin, Masya Allah, romantisnya. Enak gak? Enak? Enak kan? Enak loh. Tempe itu sehat, asal jangan digoreng kalau saya. Ya, karena setahu saya jenis probiotik atau bakteri itu nggak bisa tahan panas, apalagi dia protein. Ya, atau nih juga bisa nih Anda pakai tempe. Ini buat ibu-ibu nih. Ini kayaknya hari suap-suapan nasional ya. Atau Anda makan atau bisa minum atau bikin jus tempe. Caranya gimana? Ya ambil tempe, masukin jahe sedikit, kasih kurma,
Ini, biji kurma ini, kalau bapak-bapak bisa sangrai jadiin kopi. Ini jadi kopi yang sangat sehat ya. Dihancur, dibubukin, dibikin bubuk. Ya. Kasih madu lagi. Blender deh. Buang dikit deh. Ke ibu-ibu sana ya? Iya. Tinggal ibu-ibu ya? Oke, tutup. Jadi yang untuk ibu khusus. Itu coba dulu. Dan saya ambil sendok aja, Mam. Wah. Anda kok menanti banget respon muka saya? Tenang, yang saya bikin tuh insya Allah enak. Tenang aja. Kurang garam dikit, lupa kasih garam. Hah? Garam mana? Ya diputer lagi. Ya. Coba dulu. Ya lolos. Siapa yang nyuruh nyicip? Saya bisa bagiannya itu. Monggo. Setelah itu dibantu dimasukkan di belakang sakit perut, nanti dia duduk pergantian di belakang. Monggo masukkan, saya dibawa ke belakang sana. Dibantu sama seringnya satu lagi kelas. Ini mas. Jadi buat sekalian gini, semakin banyak living food itu maksudnya makanan-makanan yang masih utuh ya, yang tidak banyak mengalami pengolahan yang kita makan, semakin sehat badan kita. Ya. Ini contoh yang lain. Contoh. Sederhana, tapi ini kalau boleh saya katakan dia akan sangat menjadi asupan yang membahagiakan perut kita sebenarnya. Dan caranya itu simple sebenarnya ya. Simple banget. Udah pernah nyobain PP-nya? Udah belum? Belum sampai? Nih, saya mengajarkan polanya aja. Bapak Ibu bisa kreasi sendiri nanti di rumah. Ya. Lalu pakai ini, jeruk nipis. Madu. Garam sedikit.
Kalau ada kacang, kasih kacang. Ya, atau kasih ini. Alpukat apa kurma. Ini makanan kayak begini akan memperbaiki gen Anda. Gak usah banyak-banyak makannya. Anda punya asam aminonya, ada serat cernaan, saluran kencing kita, kurmanya asam amino, ada madu, masya Allah. Dan masuk ini alpukat proteinnya. Jadi Bapak Ibu, satu piring makanan kayak begini, ya mungkin kayaknya nggak banyak, tapi kandungan gizinya tuh cukup banyak. Ya, karena banyak orang zaman sekarang yang dimakan sebagian besar, kan tadi yang seorang makan tadi satu piring tadi, dengan ini banyakkan gizinya ini. Dan mudah, jadi kalau ada orang bilang makan atau hidup sehat itu mahal, enggak kok, serius. Apalagi daerah-daerah seperti ini ya, Anda bisa dapatkan akses buah-buahan dengan sangat berlimpah loh. Sayuran dengan sangat, ini belum saya tambahkan sayuran. Kalau ada sayuran saya tambahkan, kita bikin sayuran khusus pagi-pagi, Anda makan itu aja. Kasih kurma sedikit, kasih kacang sedikit, kasih jeruk nipis, kasih madu, selesai. Sudah cukup mengubah ekspresi gen kalau maksud saya. Cukup. Ya. Paling berapa beginian? 10.000 juga dapat. Ya kan? Daripada satu piring nasi uduk. Ini nggak tahu makan orang Malang apa? Pecel tuh sehat. Tapi kalau saya saran kepada Bapak Ibu yang jualan pecel, cobalah kacangnya jangan digoreng. Di oven. Atau disangrai pakai tanah. Ada kan dulu kan? Pakai pasir, maaf. Sehat itu. Atau kalau enggak bikin pecel yang lebih sehat lagi. Kacangnya pakai almond. Saya itu ya. Baik, saya cerita sedikit. Ada seorang 1 dinar, dia bilang, kemana saya harus sedekahkan? Nabi bilang apa? Bersedekahlah untuk dirimu sendiri. Belilah barang untuk dirimu. Tuh. Jadi sedekah itu kayak begini ya. Oke lah katakanlah makan kayak begini nih. Sebulan mungkin harganya 50.000 lah misalkan ya. Tapi nggak sampai juga. Anda makan begini dan niatkan untuk bersedekah kepada diri Anda, dapat pahala loh. Maka jangan pelit sama diri kita. Beli pulsa nggak pelit. Beli baju nggak pelit. Beli makanan sehat pelit. Kencelengan, penyakit itu. Sudah saya bilang tadi kan, penyakit. Kencelengan lewat dari zaman dulu begitu-begitu aja nggak ada perubahan. Ya, coba diperbaiki, sekali-sekali kuras isi doa. Masukin semua ke dalam kencelengan. Berani nggak? Diam. Ya. Ada air panas ya? Air panas. Ya, ibu-ibu yang kata ya. Sisi selatan atau utara yang belum. Apa? Di kota kupas. Oh, atas ya. Masya Allah. Nanti yang berikutnya yang atas. Jadi gampang kan sebenarnya kan? Kalau Bapak Ibu sudah mulai mencermati pola-pola saya, sebenarnya gampang sekali. Ya, nanti kita butuh apa? Nanti lama-lama kita butuh restoran sehat. Berarti kalau restoran sehat ala Zilul Akbar, ala JSR, nggak ada tepung di situ, nggak ada minyak di situ, nggak ada nasi putih di situ, nggak ada gula pasir di situ. Gitu. Bisa kita bikin dan sudah banyak mulai bikin sekarang. Karena sekarang kalau misalkan gini, beberapa kajian-kajian saya itu sekarang subhanallah kan banyak yang jualan. Awalnya nggak tahu, kayak pernah kita bikin kajian di Bandung. Kita ngomong kita beginian, habis ngomong beginian, pedagangnya pada protes karena jualan mereka nggak dibeli. Cilok, cireng, seblak gitu. Kan bisa dibikin cilok yang sehat bisa nggak dibikin? Pakai apa? Tepung singkong. Bisa loh. Kan dia bukan tepung non gluten. Bisa. Siomay sehat nggak? Siomay asli nggak sehat karena pakai tepung kan? Bisa dibikin pakai tepung non gluten, bisa. Kacangnya,
Bapak Ibu sekarang ini ya, Masya Allah, kadang-kadang ada tuh di airport tuh, Masya Allah, kadang-kadang saya lihat di beberapa airport itu ada yang jual jus-jus itu tuh. Kalau orang sudah ngerti hidup sehat, jus segini 30.000 nggak ada ceritanya, dia akan beli aja. Karena begitu loh. Karena orang sudah lebih penting daripada bahasa daripada ya, daripada gue sakit dengan gue hidup sehat. Jauh lebih mahal ongkosnya nanti kalau sudah sakit. Gitu loh. Makanya coba bapak-bapak sekarang kasih tahu sama istrinya, mulai bulan depan tidak lagi anggaran beli gula pasir. Ya kan? Beli buah aja. Mulai bulan depan kita nggak usah lagi makan nasi putih. Beli singkong. Kan tepung juga, karbohidrat juga. Semua di rumah kukus, rebus.